Halo semuanya, setelah kita bahas saham BBNI, saham BMRI, sama BBCA, kita akan bahas saham terakhir dari perbankan The Big Four, BBRI. So, gimana nih kinerja BBRI di tahun 2021 dan apakah di harga sekarang saham BBRI masih layak untuk invest? Itu semua akan kita bahas di video ini. Sebelum kita mulai, gue nggak pernah bosan ngingetin kalian untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya bisa bantu channel ini untuk terus tumbuh. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Intro. Nah, pertama kita lihat aset. Aset BBRI sebesar 1.678 triliun dan BBRI ini jadi bank dengan aset kedua terbesar di Indonesia di bawah Bank Mandiri atau BMRI. Jumlah kreditnya naik tipis 2,2% dari tahun lalu, terus customer deposit atau dana pihak ketiga naik 1,6% dari tahun lalu. Kalau kita bedah dana pihak ketiganya, untuk demand deposit atau current account itu naik 14%, saving account naik 4%, tapi time deposit itu turun 7%. Nah, kayak yang gue pernah jelasin di videonya BBCA sama BMRI, ketika current account dan saving account itu tumbuh lebih besar dari time deposit, apalagi kalau time depositnya turun, ini tuh bisa ngurangin beban bunga yang harus dibayar ke nasabah, yang artinya pendapatan bunga bersihnya BBRI ini bisa naik. Dan itu emang terbukti. Kalau kita lihat ke income statementnya BBRI, kita lihat di sini, pendapatan bunganya itu sebenarnya cuma naik 9% secara year on year, pendapatan bunga kotornya. Tapi interest expense atau beban bunganya itu turunnya sampai 31% dari tahun lalu, yang ngebuat pendapatan bunga bersihnya BBRI, net interest income itu bisa naik sampai 27%. Growth-nya yang luar biasa ini merambat juga ke gross operating income yang naik 23% year on year, Pre-Provisioning Operating Profit atau PPOP naik 28% year on year, dan puncaknya itu laba bersihnya bisa naik sampai 75% dari tahun lalu. Sekarang kita lihat rasio bank dari BBRI. Pertama, non-performing loan atau NPL BBRI ada di 3%. Batas maksimalnya 5%, so gue kasih check mark. Terus CASA rasio itu ada di 63%. Gue mau minimal untuk CASA itu 60%. So, BBRI ada di 63%, check mark lagi. Nah, ini yang tadi kita udah bahas di awal ya, dana time depositnya turun, terus dana murah atau casanya itu masih tumbuh. Jadi porsi casanya itu jadinya makin gede, dari 61% jadi 63%. Terus untuk loan to deposit 83%, gua kasih check mark ya. Nah, ini tuh artinya 83% dari uang yang disimpan atau dideposit sama BBRI itu dipinjemin ke nasabah. Nah, LDR ini bagusnya ada di range sekitaran 60% sampai 90%. Next, cost of fund atau biaya dana turun ke 2%. Nah, ini lagi-lagi gara-gara dana murahnya itu tumbuh, sedangkan dana time deposit atau dana mahalnya itu turun. Yang artinya dana yang harus dibayar ke nasabah itu jadi lebih kecil. Jadi cost of fund ini makin kecil itu makin bagus. Dan BBRI ini pertama kalinya cost of fund mereka itu ada di angka 2%. Karena selama ini cost of fund-nya itu 3%, yang mana ini tuh progres yang bagus banget. Untuk NIM atau net interest margin, seperti biasa BBRI punya NIM yang tinggi banget, bisa hampir 7%. Terus cost efficiency ratio atau CER. Nah, ini tuh hampir sama kayak CIR atau cost to income ratio yang di BBCA, di BMRI sama BBNI. Nah, CER-nya BBRI itu ada di 44% dan ini cukup oke. Tapi dia kalah efisien dari BBCA sama BBNI ya. Terus return on equity BBRI itu ada di 16%, ini bagus banget. Dan yang terakhir, Capital Adequacy Ratio atau CAR itu ada di 25% dan ini juga bagus banget. Next, kita breakdown kreditnya BBRI. BBRI ini masih dengan ciri khasnya ya. Kredit BBRI itu paling banyak disalurin ke segmen mikro 42%, sama usaha kecil 21%. Terus ke consumer 15%, korporasi swasta 10%, korporasi BUMN 7%, dan terakhir usaha menengah itu cuma 2%. Nah, BBRI ini sama kayak bank lain juga lagi ngegas transformasi digital mereka melalui aplikasi Brimo. Di Brimo ini fitur-fiturnya lumayan lengkap ya, mulai dari tabungan digital, kris, bisa ambil pinjol di Ceria, sampai ke konversi mata uang asing. Terus total user, jumlah transaksi, sama nilai transaksi di Brimo ini juga naiknya luar biasa ya. Dan BBRI sendiri itu bilang kalau Brimo ini tuh bisa ngebantu mereka memperbesar CASA atau dana murah, dan ini bisa ngebuat beban bunga sama cost of fund-nya BBRI itu kedepannya bisa makin kecil.
Nah, sekarang kita akan hitung berapa sih harga wajar untuk saham BBRI, dan di harga sekarang ini apakah waktunya untuk beli saham BBRI atau sebaiknya kita wait and see dulu. Nah, untuk hitung harga wajarnya, kita pakai metode discounted dividend. Jadi di sini kita akan hitung berapa dividen BBRI di masa depan dan perkiraan harga saham BBRI di masa depan. Terus dividen sama harga saham BBRI yang di masa depan ini akan kita tarik mundur ke masa sekarang dengan return investasi yang kita mau dari saham BBRI. Nah, kita butuh beberapa data. Pertama, EPS terbaru BBRI. Nah, untuk EPS-nya BBRI, ini yang kita pakai adalah EPS dari net income-nya BBRI di kuartal keempat dibagi sama jumlah saham beredarnya BBRI itu setelah right issue. Jadi kan kemarin BRI ada right issue untuk akuisisi Pegadaian sama PNM. Nah, jumlah saham yang beredar itu kan jadinya tambah. Nah, yang kita pakai itu jumlah saham beredar yang setelah ditambah dari right issue. Oke? Terus yang kedua, dividen payout ratio. Terus yang ketiga, terminal price to earning. Nah, jadi ini tuh perkiraan price to earning di tahun ke-10 untuk hitung perkiraan harga saham BBRI di tahun ke-10 dengan asumsi atau dengan anggapan di tahun ke-10 nanti kita tuh mau jual sahamnya BBRI. Dan yang terakhir, yang keempat, itu berapa return on investment atau return investasi yang kita mau dari saham BBRI. Dan di video ini kita mau pakai 12%. Nah, mungkin ada yang nanya ya, kenapa price to earning-nya di tahun ke-10 itu cuma 15 kali, padahal BBRI biasanya ada di sekitaran 20 kali. Nah, itu karena price to earning itu kan identik dengan ekspektasi growth. Jadi makin besar price to earning, artinya makin besar ekspektasi investor terhadap growth dari net income atau laba si saham itu. Nah, untuk BBRI, dia ini kan udah besar banget ya. Jadi kita pakai price to earning 15 kali itu dengan anggapan pertumbuhannya akan melambat seiring dengan BBRI yang udah besar dan dia makin besar lagi. Terus juga kita perlu buat asumsi berapa pertumbuhan earnings per share-nya BBRI untuk 10 tahun ke depan. Nah, jadi kali ini kita akan pakai 3 asumsi yang agak lebih konservatif. Jadi kan kita nggak tahu ya masa depannya itu kan akan kayak gimana. Jadi kita berusaha untuk pakai asumsi yang sebisa mungkin konservatif. Oke? Nah, pertama, itu untuk asumsi base case, kita akan pakai asumsi EPS-nya itu tumbuh 11% per tahun untuk 10 tahun ke depan. Terus yang kedua, average case itu EPS-nya tumbuh 9% per tahun. Sama yang terakhir itu worst case di mana EPS-nya tumbuh cuma 7% per tahun. Oke, kita mulai ya. Jadi pertama kita mulai dari skenario best case. Kita akan proyeksi growth EPS-nya BBRI sampai 10 tahun ke depan itu tiap tahunnya tumbuh 11% untuk best case. Terus setelah itu kita akan hitung terminal value di mana itu perkiraan harga saham BBRI di tahun ke-10 nanti ketika kita mau jual sahamnya. Caranya itu kita ambil EPS di tahun ke-10 terus kaliin sama terminal price to earnings 15 kali. Setelah ketemu terminal value, kita akan hitung setiap dividen di setiap tahunnya. Caranya tinggal kita kali EPS-nya di tiap tahun dengan dividen payout ratio. Next, kita akan tarik mundur nilai dividen di masa depan sama terminal value-nya ke masa sekarang dengan return on investment yang kita mau, yaitu 12%. Kita sebut itu discounted dividend sama discounted terminal value. Caranya, dividen tiap tahun kita bagi dengan 1 plus return on investment dipangkatin dengan tahunnya. Terminal value juga sama. Ambil terminal value terus bagi dengan 1 plus return on investment dipangkatin 10. Karena terminal value itu nilai di tahun ke-10. Nah, dari sini kita bisa ketemu discounted dividend dan discounted terminal value. Ya udah, kita tinggal totalin semuanya dan ketemu harga wajarnya BBRI untuk skenario best case ada di kisaran 4.200. Jadi di harga sekarang dengan asumsi best case ini udah sedikit kemahalan. Nah, sekarang kita ke average case. Dengan pakai cara hitung yang sama, dengan asumsi kali ini EPS growth-nya itu 9% tiap tahunnya, di sini untuk average case kita dapat harga wajarnya itu di kisaran 3.650. Dan yang terakhir untuk worst case sama juga dengan hitungan yang sama, dengan growth 7% per tahun EPS-nya, kita di sini dapat harga wajarnya BBRI untuk worst case itu ada di kisaran 3.130. Jadi sebenarnya dengan 3 asumsi ini kita bisa bilang kalau di harga yang sekarang BBRI udah cukup over value atau kemahalan. Nah, tapi kita akan coba nih ya satu kali lagi hitung harga wajarnya. Kali ini dengan asumsi EPS growth-nya bisa sampai 13% tiap tahunnya. Oke, nah kita langsung aja hitung ya. Jadi dengan asumsi growth EPS 13% per tahun untuk 10 tahun ke depan, di sini kita dapat harga wajarnya itu
ada di kisaran 4.930. Nah, jadi apakah di harga sekarang saham BBRI masih layak untuk invest? Nah, jawabannya itu sekali lagi tergantung dari kalian. Kalian yakin dan percayanya EPS-nya BBRI itu bisa tumbuh berapa persen per tahun untuk 10 tahun ke depan? Kalau kalian yakin dan percaya EPS-nya BBRI bisa tumbuh 13% per tahun rata-rata untuk 10 tahun ke depan, di harga sekarang ini masih cukup oke untuk invest. Nah, tapi kalau kalian percaya growth-nya cuma 11, 9, atau bahkan cuma 7%, berarti di harga sekarang jelas udah kemahalan dan sebaiknya kalian tunggu dan cukup masukin saham BBRI ke dalam watchlist kalian. Oke, itu dia video tentang saham BBRI. Nah, gimana nih menurut kalian? Apakah kalian punya opini lain tentang saham BBRI? Mungkin kalian nggak setuju kalau tadi gue bilang sahamnya BBRI itu udah overvalue. Nah, kalau misalkan kalian punya opini lain, boleh banget di-share di kolom komentar supaya bisa jadi insight buat gue maupun viewers lain. Nah, sebelum gue tutup, gue akan disclaimer kalau video ini cuma analisa dan prediksi gue pribadi dan sama sekali bukan ajakan untuk jual atau beli saham. Jadi keputusan di tangan masing-masing dan gue nggak tanggung jawab atas apapun kerugian yang kalian dapat. Oke, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya kalian dapat update terbaru dari Todopedia dan supaya bisa bantu channel ini untuk tumbuh. Oke, kalau gitu gue pamitan dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.